Pemirsa Sultra TV, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dan saya persilakan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Bu yang sudah pegang mic, sebut nama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya pertanyakan Pak Ustaz. Selamat ya Bu. Nama saya Haja Siti Asma dari Kelurahan Kebuha, Kecamatan Kuatu. Yang saya mempertanyakan, bagaimana ukuran keberhasilan suatu puasa yang dilakukan seorang hamba? Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiru tapi mic-nya diukur. Ya, silakan Bu. Sebut nama teh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Farida dari Majelis Ta'lim Anisa Kartika. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah tidak bisa zakat fitrkan yang orang sudah meninggal? Zakat fitrah yang sudah meninggal Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tapi mic-nya dioper ke Ibu. Di depan sini, dioper ke sini Bu. Ibu Is dulu Pak. Silakan Bu Is. Ya, baik, terima kasih Pak Aziz. Menarik ya Pak Ustadz Sukring tentang tema hari ini menyongsong kemenangan. Nah, tadi salah satu syarat untuk menang ini kita kan harus menyempurnakan amalan. Bagian dari menyempurnakan amalan kita kan biasa berlomba bertadarus gitu kan. Nah, kita kan dengan sama-sama teman suka sering bertanya, kamu sudah di juz berapa? Kita di juz berapa? Anak-anak kita tanyakan. Di saat ada yang bertanya ke seseorang, jawabannya seperti ini. Ngapain guru tanya-tanya? Saya tidak suka tanya-tanya. Itu kan amalan pribadi. Apakah yang bertanya atau yang ditanya yang dalam ini yang perlu diperbaharui atau gimana Ustaz? Bertanya tentang apa Bu? Tentang jumlah tadarus kita sudah di juz berapa? Di juz berapa itu kan untuk menyempurnakan amalan, saling memotivasi supaya kalau ketika kita tidak tadarus, ketika ditanyakan jadi diingatkan, oh jadi hari ini saya belum tadarus, tapi ada saatnya ketika ditanyakan itu diberikan jawaban, tidak usah tanya-tanya itu, saya tidak suka, itu urus-urus, itu kan amalan saya pribadi, kenapa harus diembat? Ria itu namanya, itu menurut Ustadz pandangan itu yang saya itu yang bertanya atau yang memberi jawaban itu yang harus diperbaharui pemahamannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang kami Nama muliakan, saya Ibu Haja Mutiara. saya Haja Mutiara dari BKMT Kecamatan Bandungan. Pertanyaan saya, sebagaimana Pak Ustaz katakan bahwa semua orang bisa lebaran, tapi tidak semua orang bisa Idul Fitri. Namun kalau kita melihat Pak, kalau hari-hari raya Idul Fitri banyak sekali juga pergi lebaran Pak, tapi tidak pergi Idul Fitri tapi tidak salat. Nah, apakah ini salat Idul Fitrinya ini bagaimana Pak? Sampai kemenangan kita dapat pahalanya. Tidak sholat Idul Fitri, hanya pergi saja. Pergi salat Idul Fitri tapi tidak puasa dan tidak salat. Tapi dia lebih duluan pergi. Pakai baju baru. Emasnya banyak. Banyak. Kalau banyak. Banyak. Wih, luar biasa. Terus yang berikutnya Pak, mohon maaf. Iya, Kebiasaan kita Pak, hari raya Idul Fitri pergi sama orang tua. Saya pernah dengarkan seorang ustaz mengatakan bahwa kalau kita pergi menghormati ataukah orang tua kita, itu tidak boleh sama sekali kita membungkuk atau sujud, boleh saja kalau orang tua itu di jidatnya dicium. Tapi kan kadang kita Pak seperti orang Bugis, kebiasaan kita tidak dianggap sopan kalau tidak membungkuk sedikit atau bilang tabis. Lagi? Tidak boleh. Saya pernah dengarkan seorang ustaz. Mohon pencerahan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi jawab jawabannya Bu. Pertama dari Ibu Asma tentang ukuran keberhasilan puasa itu seperti apa Pak? Ibu Asma tanyakan ukurannya puasa itu. Kalau begitu pertanyaan ukuran, kita mau pakai meter atau mau pakai kilo?
Ya kadarnya, kadar puasa itu diterima atau tidak itu hanya ibu tahu dengan Allah. Ya, kita tidak boleh menjustis orang, tidak sah puasa enggak. Yang mengukur itu sah atau tidak kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Syarat puasa itu apa? 3 saja. Jangan makan, jangan minum. Banyak persoalan sebenarnya yang selalu ditanyakan ibu. Pak Ustaz, bolehkah mencicipi makanan di siang hari waktu memasak? Boleh. Cicipi boleh. Yang tidak boleh itu kalau 1 mangkok dicicipi. Bolehkah orang berkumur-kumur bulan Ramadan waktu berwudu? Boleh. Yang tidak boleh itu kumur-kumur es buah. Bolehkah menelan air ludah? Boleh, dengan syarat 1, ludahnya sendiri. Jangan ludah orang pasti. Pak, ini masalah-masalah fikih. Jangan sampai batal. Syarat yang kedua, boleh ludah itu 100% masih ludah. Kalau sudah tercampur dengan benda lain, membatalkan puasa. Kalau ada rasa-rasa odolnya, Pak? Odol. Nggak apa-apa. Orang kumur-kumur itu kan masih ada dingin-dinginnya. Kita buang 100% yang kita buang. Jangan simpan sebagian. Nah, itu nggak boleh. Jadi masalah-masalah fikih sebenarnya harus selalu selesai. Ya. Buang air besar. Ini aja orang tua saya dulu. Membuang air buangan besar, tangan hanya telapak tangan yang boleh. Kalau memasukkan tangan, batal puasanya. Di tubuhnya dimasukkan, meskipun sedikit batal puasanya. Atau ibu, mohon maaf, memasukkan sedikit tangan itu batal puasa. Mengorek hidung, korek hidung bulan puasa, tukang korek hidung. Boleh, asal tidak sampai pada di atas ini. Dia korek sampai di atas, batal puasanya. Telinga, bolehkah orang mengkorek? Boleh, selama tidak masuk pada inti telinga di dalam itu. Kalau sampai itu dia masukkan, batal puasanya. Iya kan ada. Hati-hati. Bagaimana dengan pahalanya? Itu tadi puasa yang batal. Sekarang puasanya tidak batal, tapi pahalanya tidak ada yang dia dapat. Apa itu? Suka bicara yang tidak benar, dusta, bohong, ya, dusta. Tidak boleh bulan puasa. Kapan boleh, Pak Ustaz? Sesudah puasa. Hati-hati. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Oh, lebih-lebih lagi. Banyak pahalanya, tapi ngomelnya juga banyak. Bawa mobil pun mau sayang sen, orang mau buka masih mau ngomel. Batal pahala puasa. Itu ukurannya semua, ilmunya itu kita harus tahu. Itu proses. Baik, yang kedua Pak, tentang zakat dibayarkan untuk orang yang sudah meninggal, boleh ke Pak? Tidak boleh. Zakat apa ya? Zakat fitrah. Kan zakat fitrah tidak boleh. Yang boleh itu pada saat dia lahir. Sebentar subuh lahir anak. Sebelum ke khutbah dibacakan, wajib dibaca, bayarkan. Besok subuh Idul Fitri, pas mati, Bu, mati meninggal. Tidak dibayar zakat fitrah.
Karena zakat fitrah itu zakat jiwa. Zakat jiwa. Kalau zakat harta mensucikan hartanya. Kalau fitrah, zakat fitrah mensucikan jiwanya. Kalau misalnya diniatkan ini berubah menjadi sedekah begitu Pak, amalannya ke orang meninggal, itu yang sesungguhnya betul sedekah. Sedekah. Da'u mardakum bis sedekah. Obatilah saudaramu, obatilah dirimu, keluargamu dengan banyak sedekah. Kalau kau ibu sakit, sedekah. Tidak ada cara lain kecuali cara Nabi. Obati penyakitmu dengan banyak sedekah. Tapi Pak Ustaz, sudah sedekah, tapi tidak sembuh. Berapa ibu sedekah? 2.000. Tidak bisa sembuh itu. Penyakitmu nggak 2.000, kecuali penyakit bisul. Cukup nanti sedekah saja, sedekah. Atas namakan orang tua, Bismillahirrahmanirrahim, masuk di masjid. Atas nama Bismillahirrahmanirrahim, atas nama orang tua, pakai miskin di panti asuhan. Suami yang sudah meninggal. Sudah meninggal. Atas namakan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedekah atas nama almarhum. Sampai berdoa juga semoga ada gantinya. Berdoa. Jadi kalau orang mau sembuh penyakitnya, datang subuh-subuh, tapi yang paling dasar subuh. Datang ambil kotak amal. Tapi kalau 1 juta nggak usah pakai kotak amal, lama masuknya. Pakai amplop, panggil ke masjid, Pasis, tolong ini ada sedekah saya 1 juta. Padahal situ, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini, obatilah penyakit ibuku yang sedang di rumah sakit. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini, obatilah kaum muslimin yang sedang sakit di rumah sakit. Jadi kalau kita berdoa, diri kita, orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin, jangan kau beli dengan doa. Bisa sembuh. Baik. Yang ketiga Pak Ustaz, Ibu Is, tentang mempertanyakan sudah berapa juz ini. Oh, kalau kita berapa? 15 orang. Ada 15 orang. Ada kelompok. Berhadapin. Boleh nggak apa-apa, bukan ria itu. Ya. Kalau dia nggak apa-apa. Yang ria itu kalau dia posting, alhamdulillah saya sudah hatam Quran. Loh, itu ria. Pasang status, alhamdulillah saya dibuka puasa, dia posting ayam kentang itu ria. Kalau di tanah suci juga foto sudah di Ka'bah. Iya. Karena ini banyak umroh ini. Tergantung niatnya. Ya. Sebenarnya untuk menyampaikan sesuatu yang baik itu boleh. Ya, menyebarluaskan kebaikan itu boleh. Boleh menyebarkan luaskan. Makanya sedekah itu boleh sedekah terang-terangan, boleh sedekah sembunyi-sembunyi. Yang tidak boleh sembunyi-sembunyi tidak sedekah. Kalau yang sudah mengaji tadi, menurut dia pertanyaan Ibu Is tadi, kalau saya sudah sekian juz, foto juga. Jangan, sudah sekian juz. Jangan. Tapi kalau menanyakan sekarang kita punya pengajian ini sudah juz berapa? Ya, boleh. Tapi kalau menanyakan, saya sudah 2 juz, kamu berapa? Nah itu. Yang menjawab tadi Ustaz, apakah salah yang menjawab? Jangan juga terlalu apa. Disampaikan saja ya, berapa juz saja. Jangan buat terlalu, karena kita tersinggung. Tersinggung, jawaban kita itu membuat orang tersinggung. Jawab saja ya. Ya itu. Jadi kadang-kadang kita sekarang kan era teknologi posting. Ya. Semua diposting. Tidak semua itu dapat pahala. Ada juga dapat dosa. Saya ingin sampaikan bahwa
kebaikan-kebaikan itu, misalnya kita tanyakan sama teman kita sudah berapa juz, boleh aja. Saya tanya saya punya anak, sekarang kau hari ini berapa juz? Berapa juz kau nak? Berapa juz kau nak? Dijawab juga boleh saja. Boleh dia jawab, boleh tidak. Kan kadang-kadang ada orang disuruh, meskipun dia tidak kerja, tapi marah-marah. Suaminya tanya, Bu, kenapa ibu malas sembahyang? Biasa ibu banyak bertanya, banyak jawabannya. Bagaimana saya mau sembahyang, Pak? Anak kita masih kecil-kecil, nanti besar baru saya sembahyang. Belum besar, ada lagi. Kapan sembahyangnya? Biasa orang disuruh, tidak dia kerjakan, tapi banyak bicara. Kalau tidak bisa kerjakan, stop. Baik Pak Ustaz, berikutnya yang keempat, pergi lebaran tapi dia tidak sholat, tidak puasa. Oh itu banyak. Dia main duluan. Banyak itu. 5:30 sudah ada di lapangan. Pakai baju baru. Ada juga banyak. Ada orang sore-sore jam 5 sudah mandi, sudah pakai baju, sudah pakai songkok-songkok, duduk di teras. Tidak puasa. Casingnya, gayanya. Ya, itu problem sekarang. Dan yang banyak yang cepat pergi lebaran itu di lapangan orang yang tidak puasa. Tapi bukan tidak semua juga. Ya, jelas saya tadi yang menang itu adalah yang kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Dan itu bisa dirasakan sendiri. Kemudian Pak Ustaz, kalau lebaran ini kita sowan ke orang tua, bagaimana sebenarnya Pak dalam aturan-aturan agama kita? Hormatnya harus tunduk. Pernah Nabi begini, andai kata seorang perempuan itu saya suruh sujud, maka saya suruh sujud kepada suaminya. Andai kata Nabi, manusia itu bisa sujud kepada manusia, maka perempuan itu harus suruh sujud di depan suaminya. Jadi ibu sebelum lebaran ke rumahnya orang tuanya, ke suami dulu ya? Soalnya. Ya suami dulu. Kalau ibu, kalau tidak ada suami, ada 3. 1 suami istri, yang kedua orang tua dengan anak, yang ketiga pada sesama kaum muslim. Bolehkah kita mencium kaki? Boleh, karena di situ ada surga. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Tapi bukan dalam keadaan sujud itu seperti menyembah Allah. Dalam dunia. Karena penghormatan saya, karena memang dalam Al-Quran sesudah Allah dan Rasulnya orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Andai kata kedua orang tua masih hidup di antara keduanya, jangan kau berkata-kata uffin. Boleh kita cium kakinya, meminta ridha Allah, ridha walidain. Subtul walidain. Jangan pandang enteng itu ibu, mujarab itu. Hati-hati. Makanya ibu tidak boleh berkata-kata murka kepada anaknya meskipun marahnya sampai sebesar apapun, kita tidak boleh berkata-kata murka. Demikian juga suami, bagaimanapun marahnya, tidak boleh mengucapkan keluar dari mulutnya kata darah. Dia tidak boleh. Jadi boleh itu. Apa? Pahalanya ya? Pahala Idul Fitrinya apa yang tadi itu? Ya, tidak sembahyang, tidak puasa. Itulah tadi, dia tidak berhak menyandang sebagai orang yang kembali kepada fitrah. Dia hanya bisa menyandang orang yang lebaran. Lebaran itu siapa saja yang tidak sembahyang, tidak puasa, pokoknya boleh lebaran, boleh mudik. Lebaran itu mudik. Jadi itu bedanya. Jangan samakan semua lebaran, semua Idul Fitri, tidak bisa. Ada syarat-syarat yang saya sampaikan tadi dalam Al-Quran. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ibu-ibu kita lanjutkan lagi. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan angkat tangan, tapi satu waktu saja, satu mandongan. Tiga ini. Apa? Waktu. Kalau mandongan ada ya? Cukup. Baik, kita persilakan dari waktu semua.
Biasa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.